Jemaat Tuhan, Shalom Alaikum. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan rahmat-Nya bagi kita semua, dan mohon supaya Tuhan memberkati kita khususnya di saat-saat kita mensikapi segala situasi yang ada saat ini. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji hormat Bapa di surga hanya bagi Tuhan Allah kami, pencipta Khalik langit dan bumi, atas rahmat-Nya dan kuasa-Nya bagi jemaat Tuhan. Sampai hari ini hamba-hamba-Mu tiap-tiap keluarga dapat beribadah dengan baik atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Mohon ya Tuhan Engkau memberkati kami, terkhusus untuk sabda-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Mohon Engkau menguasai hati dan pikiran kami, agar sabda-Mu ini mengubah hati kami dan hidup akan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teks suci hari ini kita ambilkan dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 11 hingga 14. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 11 hingga 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam semak belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Terpujilah nama Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini buah dari iman yang teruji. Semua mengerti bahwa Abraham itu disebut bapak orang beriman. Mengapa? Sebab dia taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan tidak segan-segan memberikan yang paling berharga kepada Tuhan. Tuhan memanggil Abram sebelum namanya diubah menjadi Abraham. Yang pertama, 3 panggilan besar atas hidup Abraham. Yang pertama, Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari tanah Ur, pergi ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Untuk janji ini, untuk panggilan ini, Abraham siap dan dia pergi mengikuti perintah Tuhan walaupun dia tidak tahu masa depannya. Sampai Tuhan menuntun tahap demi tahap hingga Abram sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan tanah umat tebusan Allah. Yang kedua, Allah berjanji. Allah memanggil Abraham untuk menjadi bapa segala bangsa dengan diberikan banyak anak dan banyak keturunan. Sementara Abraham sudah tua dan tidak mungkin punya anak. Tapi Abraham taat dan Abraham percaya kepada Tuhan. Walaupun harus diuji dengan berbagai pergumulan dan tantangan. Hingga Abraham akhirnya diberikan seorang anak. Pertama, anak perjanjian, Ishak, dari istrinya yang sah, Sarai. Dan yang kedua, anak dari Hagar, hambanya, yang diberi nama
Ismail. Tuhan akhirnya memberikan seorang anak yang dijanjikan. Yang ketiga janji Tuhan. Tuhan menjanjikan untuk Abraham menjadi bangsa yang besar. Tapi sekali lagi iman Abraham diuji. Anak tunggal satu-satunya yang dilahirkan dari istrinya yang sah yaitu Sarai harus diminta oleh Tuhan, harus dipersembahkan sebagai korban persembahan. Dan untuk yang ketiga kalinya ini Abraham pun taat dan mengorbankan Ishak sebagai korban persembahan kepada Tuhan. 3 kali janji Tuhan dinyatakan atas anaknya Abraham. Dan 3 kali Tuhan menguji Abraham dengan ujian yang tidak mudah dan sulit. Namun ketiga-tiganya Abraham bisa lulus ujian. Dan akhirnya apa yang diberikan Tuhan atas hambanya ini? Ayat yang ke-17. Demikian sabda Tuhan. Maka aku Allah akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Itulah buah dari iman yang teruji, dan Abraham mendapatkan buah dari imannya yang teruji, dan akhirnya Tuhan memberkati bahkan sampai keturunannya diberkati oleh ketaatan dan kesetiaan Abraham kepada Tuhan. Janji itu juga berlaku atas kita umatnya, bahwa Tuhan akan menyediakan buah bagi hambanya yang setia dan siap untuk diuji dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan agar hambanya itu lulus dari ujian. Ingat ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, panggilan kita atau ujian kita itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi prinsipnya tidak berbeda. Prinsipnya sama, bahwa tiap-tiap orang pasti menghadapi masalah demi masalah. Masalah datang, masalah pergi, terus berganti-ganti. Dari yang ringan sampai yang berat. Dari yang sebentar saja selesai, rampung, sampai kepada yang bertahun-tahun tidak selesai. Namun di atas itu, jika umatnya setia kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan siap dibentuk oleh Tuhan, maka pada akhirnya umat Tuhan, siapapun dia, akan mendapatkan buah. Buah yang melimpah-limpah, yang juga dikatakan oleh Rasul Paulus. Hidupnya akan memuliakan Allah. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mengingat bersama-sama bahwa Tuhan tidak akan pernah membuat umatnya, hambanya yang setia, taat, mendengarkan dan taat kepada perintah-perintahnya akan dipermalukan. Apa artinya malu? Orang malu itu kalau dia gagal atau dia melakukan sebuah tindakan-tindakan yang dianggapnya itu bersalah dan melanggar norma-norma kebenaran. Nah, bagi kita orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan dan yang siap diuji dan siap untuk mendengarkan perintah Tuhan, berlindung di balik kuasa Tuhan agar kita bisa lulus ujian demi ujian yang Tuhan sediakan dan izinkan untuk kita alami, maka di ujung sana setiap umatnya
yang lulus ujian tidak akan dipermalukan, tidak akan gagal, dan akan berhasil di dalam segala yang dilakukannya sejauh berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Jika tidak berhasil di dunia ini, kita akan dimuliakan, akan dihormati, akan disanjung-sanjung oleh Allah. Dan Allah berkata, "Hai hambaku yang setia, mari masuk dan mengikuti pesta perjamuan di surga bersama dengan orang-orang kudus di segala abad dan di segala tempat." Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua pergumulan, semua ujian yang kita alami tidak akan berlangsung selama-lamanya. Ada saatnya ujian kita akan berhenti dan kita akan dimuliakan oleh Allah dan kita akan disanjung dan dihormati, ditinggikan oleh Allah. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melihat bahwa ada kuasa Allah. Buah yang teruji itu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik hidup maupun mati kita harus menghasilkan buah iman, yaitu kemuliaan nama Tuhan. Siap untuk diuji, siap untuk lulus, siap untuk berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Serumit apapun, sekompleks apapun pergumulan dan ujian kita, sejauh kita berada di dalam kuasa Tuhan, kita akan menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan jaminannya sukacita, damai, sejahtera, dan kemenangan demi kemenangan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat Bapa di surga, bagimu Allah kami yang baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Termasuk berbagai ujian yang harus kami hadapi, yang akhirnya membentuk kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh dewasa dan siap untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah bagi kami. Mohon ya Tuhan kekuatan-Mu dan kuasa-Mu agar kami dapat menghadapi berbagai ujian dengan baik. Dan akhirnya ya Tuhan, kami lulus dan menghasilkan buah-buah baik hidup maupun mati kami. Dan buah itu yang utama adalah kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang kedua, berkat bagi sesama. Kami berdoa Tuhan memberkati tiap-tiap keluarga agar rahmat dan sukacita tetap menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.